Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di studio. Pagi hari ini kembali kita sama-sama di sini tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Iya, semuanya semangat-semangat, suaranya kenceng-kenceng, gerakannya juga ada yang alhamdulillah. Iya. Ketinggian Pak, ya cukup sampai sini ya. Masih pagi semangat semua ya Pak ya, alhamdulillah ya. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang tekanan batin. Sebelum kita mendengarkan Mama memberikan tausiah, saya mau tanya sama ibu-ibu atau bapak-bapak di sini. Ada yang pernah tekanan batin? Atau anaknya, atau mertuanya tekanan batin gara-gara ibu atau bapak? Ada Bu? Wah, silakan, Nek. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya punya saudara sepupu, kakak punya anak 5. Namanya siapa ini Bu? Oh, nama saya Ratiah. Dari, enggak dari. Iya. Iya. Punya kakak sepupu, punya anak 5. Namun putranya tuh masing-masing tuh enggak pendekatannya ke orang tuanya tuh kurang dekat. Iya. Walaupun sama-sama udah punya pekerjaan masing-masing ya, Iya. udah punya kerjaan lah. Nah, lah orang tuanya itu merasa gimana gitu. Kok punya anak 5 kok saya kurang terjamin, kurang perhatikan. Padahal udah kerja semua, udah punya uang semua. Lantas kakak itu berusaha terapi lah, ada banyak terapi gratis, kumpul-kumpul orang biar bisa ketawa. Lah ternyata kok setelah terapi bisa bergaul, namun kok malah stroke. Malah stroke sampai sekarang itu malah stroke. Jadi saudara kan dikumpulin, ayo jeng pada kumpul sini katanya. Mbak Yu sakit gini. Kok sakit, anaknya udah pada kaya kok sakit? Bukan tiap bulan dapat duit udah. Ya, terima kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ibu Rati. Iya. Ini mah jadi memang banyak sekali, kalau salah satunya ini Ibu Ratiah ada saudaranya yang tekanan batin karena dicuekin. Tapi ada orang juga tekanan batin karena memang ditekan, dimarahi, dikekang gitu. Nah, Islam ini gimana caranya supaya hati kita tidak tertekan atau batin kita? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu tekanan batin. Tekanan batin ini timbul dari hati yang resah, hati yang gelisah, hati yang tidak tenang dan tidak tentram. Biasanya akibat dari mungkin pekerjaan yang begitu banyak, begitu bertumpuk, sementara dia sudah sangat lelah, atau mungkin hubungan dengan keluarga, hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan masyarakat seperti yang tadi Bu Ratiah ceritakan. Ada saudaranya yang hubungan dengan anaknya kurang baik. Ini biasanya yang mendominasi kenapa seseorang mendapatkan tekanan batin. Biasanya orang yang mendapatkan tekanan batin kebanyakan menjadi orang yang stres, sakit-sakitan, stroke. Kenapa? Karena dia nggak siap mental menghadapi semuanya. Padahal kita semua tahu, hidup di alam dunia tidak ada satupun manusia yang senang sepanjang masa. Tidak ada. Hidup di alam dunia itu berfluktuasi. Senang, susah. Bahagia, sengsara. Ada malam, ada siang. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada pagi, ada sore. Selalu ada berlawanan. Ada senang, ada susah, ada bahagia, ada sengsara. Harusnya kita menyadari. Kalau kita menyadari hidup di dunia seperti itu nggak bakalan stres. Biasanya orang yang stres, maaf dalam tanda kutip, imannya kurang siap. Mentalnya kurang siap dengan penderitaan, dengan musibah. Padahal yang namanya musibah itu hak prerogatif dari Allah yang diberikan kepada kita. Justru manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat dalam surat Al-Balad ayat 4, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Telah aku ciptakan manusia dalam keadaan bersusah payah. Jadi enggak senang terus. Manusia itu hanya sekedar saling sangka. Kita coba ke pasar pagi-pagi, Bu. Ada orang ngegeletak di depan toko.
enak banget ya bisa nyenyak tidur di geletak begitu aja, kata kita. Kata yang geletak enak ya orang yang pada punya rumah anget, punya kasur. Kita jalan dia lewat di perapatan. Tukang beca pada tidur di beca. Anak saya bilang, mama enak banget tukang beca hari gini udah tidur. Kata tukang beca enak banget tuh sama dia sama anaknya di mobil. Ada AC, ada makanan, ada lagu. Hidup itu hanya saling sangka. Tapi dalam kenyataannya tidak ada seorang pun manusia yang hidup di alam dunia yang tidak pernah mengalami keresahan, kegelisahan, kegalauan. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa di antara Anda yang selama Anda hidup tidak pernah merasa galau sekalipun? Ngacung. Oke, pertanyaan saya rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di studio, siapa di antara Anda yang selama hidup Anda selalu mengalami rasa resah, gelisah, kacau, galau, ngacung? Pasti semua ngerasakan. Tidak ada yang tidak merasakan. Bagaimana kita yakin untuk mengantisipasi rasa sakit hati agar tidak stres? Yakinkan di hati. Yang namanya musibah, yang namanya kegalauan, ketidaknyamanan, itu dikirim oleh Allah agar kita punya rasa sabar. Karena kita diciptakan oleh Allah, manusia tanpa kecuali pasti diberikan rasa sabar. Tidak ada yang tidak punya rasa sabar. Makanya yang namanya sabar itu bukan statis. Diinjak, saya mah sabar, biarin. Ditonjok, sabar, tonjok lagi dah. Itu bukannya sabar, bodoh. Yang sabar mah, kaki gue keinjek, sakit tahu. Tonjok, ngapain gue ditonjok? Gitu, dinamis bergerak. Kita masalah mengartikan si sabar, molohok, wemeng peleh. Kan sabar diinjak orang. Sabar itu bergerak, bersyukur dengan nikmat Allah. Ketika kita kena musibah, kita bersabar. Nabi bersabda, sungguh ajaib perkara orang yang beriman. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur, syukur baik baginya. Kalau dia mendapatkan musibah, ketidaknyamanan, dia bersabar, sabar itu baik baginya. Kalau orang yang bersyukur dan bersabar, maka gak bakal mengalami yang disebut dengan tekanan batin. Gitu Del. Ya, gitu ya. Jadi orang tadi gak siap mental. Iya. Makanya hidup begitu anak udah pada gede, jangan nungguin dikasih anak. Kita berusaha hidup dengan diri kita. Rosiah. Bu Ratiah. Ratiah. Bu Ratiah. Iya, gitu perasaan ya. Itu dia tausiah mama mengenai tema kita di pagi hari ini akan batin. Nanti di segmen berikutnya kita juga akan kedatangan seorang tamu yang sesuai dengan tema kita. Siapa tamunya? Nanti kita akan lihat. Kita break dulu sebentar dan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Deden. Iya, memang semuanya semangat-semangat lah ya. Udah makan belum sih Bu? Oh, udah pantesan tenaganya pada lebih. Ya baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan tema kita mengenai tekanan batin, seperti yang saya bilang tadi, ada seorang tamu yang akan kita berbincang-bincang. Namun sebelumnya kita... Saya sendiri. Saya ngurus kakak saya yang stres. Bapak saya udah berusaha kemana. Sudah ke kiai, sudah ke dokter juga, tapi nggak bisa. Dia galak. Saya nggak bisa ngurusnya. Terus dia sekarang dirantai kakinya. Saya nggak mau dia pergi jauh dari rumah saya, dari keluarga saya. Saya rawatin tiap hari, makan, minum. Biarin di situ dia sama-sama sama saya. Saya makan apa, dia juga makan. Dia punya anak satu. Istrinya tinggalin dia. Saya sekolahin anaknya, dia punya anak satu. Saya berharap dia juga sembuh. Entah kapan, saya nggak tahu. Ma, ini saya terpaksa. Semua saudara sayang sama kakak saya. Ma,
Ini yang saya lakuin, saya ikhlas, ridho, Ma. Itu saja riwayat kehidupan saya. Assalamualaikum. Ya, pemirsa, itu dia tayangan singkat mengenai Ibu Ipah yang mempunyai seorang kakak, Pak Itang, yang sudah sekitar 6 tahun di rantai. Kita sudah kedatangan Ibu Ipah di sini, kita akan berbincang-bincang. Assalamualaikum Ibu Ipah. Waalaikumsalam. Iya. Ini bisa diceritakan awalnya kenapa Pak Itang sampai di rantai, nggak dibawa ke rumah sakit? Dia ke rumah sakit nggak bisa, dikejar-kejar juga nggak bisa. Sempat ke rumah sakit sampai dibawa sama mobil sama kakak saya juga susah, sampai di tali ini diikat gitu. Dia ngamuk-ngamuk juga. Cuma ambil ke spesialis, ke Cipto, ambil obat sampai berapa bulan, tapi dikasih obat bawa pulang. Saya yang kasih obat, dia susah, 3 hari sekali aja nggak bisa dia minum. 1 kali dia galak, bobo kayu. Saya kan takut mau kasih obatnya juga. Ya. Kadang-kadang habis obat itu juga ya begitu lagi. Ngamuk lagi? Ngamuknya Ngamuknya itu seperti apa, Bu? Ya, Ngamuknya seperti apa? ngamuknya itu bisa, saya pernah sekali timba kerek-kerek begini, dia dari belakang pukul saya pakai kayu juga. Langsung itu dirantai sama bapak. Sejak sehabis mukul ibu langsung dirantai? Iya, langsung dirantai. Pernah juga nimpa orang lewat motor, giginya sampai rontok. Terus dia minta pengobatan sama bapak saya sampai 3 kali. Orang yang mau minta pengobatan dari bapak saya langsung semua lapor sini-sini. Dan ini begini dirantai anak kakak saya karena nggak punya biaya. Pernah berobat kemana aja, Bu? Ke Sukabumi, ke Kiai. 1 minggu bawa pulang lagi, nggak ada biaya. Itu sehari semalam 50.000. Iya. Saya harus bayar. Iya. Nah, penyebabnya kalau menurut Ibu kenapa sampai mulai stresnya gitu, Pak Ipang? Karena dia nggak bisa usaha, ditinggalin istrinya ke warung remang-remang gitu. Dia kayaknya sayang sama istrinya itu. Iya. Kayaknya. Sudah berapa lama ditinggal sama istrinya? Dia sebelum stres sudah ditinggal, Pak. Oh, iya. Penyebabnya itulah dari keluarganya sendiri. Iya. Usaha nggak bisa dia. Iya. Jadi dia nggak bisa usaha, Iya. tidak punya penghasilan, istrinya ninggalin dia. Tuh. Dia sayang sama istrinya, sama anaknya, jadi kepikiran. Iya. Imannya nggak siap, nah mentalnya nggak siap, itulah yang terjadi. Iya. Jadi nggak seimbang dia, Iya. nggak seimbang. Ini bisa dibilang mentalnya lemah dalam menghadapi Mentalnya itu. rapuh. Rapuh. Iya, Nah, sebenarnya kalaupun ada orang yang mengalami hal seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kita bawa ke psikolog, kita bawa ke psikiater. Sebetulnya sekarang tuh ada psikolog yang gratis. Bahkan saya juga punya tetangga ya, yang beberapa orang dibawa ke rumah sakit gratis, Bu. Itu dinas sosial tidak bayar serupiah pun. Ya. Itu dibawa ke sana. Itu biasanya ya setahu saya ya, yang namanya kelurahan, lurah itu dipantau semua RW, semua RT. Ada nggak orang yang maaf stres dalam tanda kutip tadi? Mereka ambil tuh Del. Langsung dibawa ke rumah sakit, dinas sosial, tidak dipungut bayaran sepeser pun. Di sana mereka diobati, begitu Bu. Barangkali pada kesempatan ini ada orang yang ada di dinas sosial yang bisa menonton acara ini. Mudah-mudahan Pak Itang bisa ditolong. Karena walau bagaimanapun saya lihat dia masih muda. Berapa usia Pak Itang? Hampir 45, Mama. Iya, masih segar ya Del. Iya. Masih muda. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa disembuhkan. Iya. Gitu. Ya awalnya. Tidak bayar ibu itu. Iya. Jadi awalnya Pak Itang itu memang stres karena ditinggal oleh istri dan istri dan Dia anak. nggak usaha. Iya. Usahanya nggak bisa, Ma. Ada sebab lain mungkin yang akhirnya membuat dia kepikiran. Katanya dulu pernah dituduh sama tetangganya. Iya. Dia dagang abu gitu. Iya. Terus pas dia kembali ke tempat dagangnya itu, tempat dia itu udah dikasih
simpan-simpan barang. Nih kamu nyuri ini ya, apa dia lari lagi pulang, ketakutan dia ngumpet di mana pokoknya yang difitnah tempat. orang. Ya, itu. Dulu jual abu. Jual abu di Bekasi. Abu gosok. Abu gosok. Iya. Cari barang-barang bekas gitu. Oh iya, iya. Jadi juga udah dalam keadaan Susah, Susah. terhimpit, keadaan miskin, Iya. difitnah. Difitnah. Gitu. Itu yang menyebabkan dia semakin depresi. iya, tiba-tiba aja di gerobaknya itu ada barang-barang gitu. Iya, di gerobaknya itu Jadi ada ini barang-barang. lingkungan yang memfitnah dia, ini akibatnya memang sangat fatal. Iya. Sangat fatal. Ini kejahatan orang artinya kan. Iya. Dia nggak siap mental karena kondisi ekonomi juga tidak punya, dia Iya. orang miskin, kerjanya cuma sekian, difitnah pula oleh orang lain. Ini Iya. akibatnya. Masalah jadi menumpuk-numpuk Mas secara pribadi Iya, dia punya. jadi yang satu belum terurai, Iya. satu lagi belum terurai, menumpuk, dia nggak kuat beban. Iya. Nggak siap mental. Iya. Jadi begitu. harusnya ketika orang itu punya masalah, mencari orang yang ketiga yang bisa menyelesaikan masalah dia. Memberikan solusi. Ini rupanya ditelan sendiri. Ya. Nah ngomong kemana-mana. Ini yang terjadi. Berat beban dia. Iya. Pemirsa baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Ibu Ipa mengenai kakaknya Pak Itang yang sudah 6 tahun sekarang di rantai karena memang mengalami gangguan jiwa. Kita break dulu sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Pemirsa kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Deden. Ya, kita masih membahas tema tentang tekanan batin. Sebelum dilanjutkan saya akan perkenalkan dulu majelis taklim yang pagi hari ini hadir di studio. Yang pertama adalah majelis taklim Ar-Rahim. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana, Bu? Bekasi, Bintara. Iya, kenceng banget suaranya. Bekasi, ya. Yang berikutnya adalah majelis taklim Al-Mujahidin. Waalaikumsalam. Dari daerah mana, Bu? Palmerah. Tapi seragamnya coklat. Iya, nggak apa-apa ya. Yang berikutnya adalah majelis taklim Nurul Falah. Waalaikumsalam. Ada yang begini doang nih, Mah? Assalamualaikum. Itu namanya mengpelehe. Iya. Dari mana Pak? Dari Depok tuh. Iya. Mungkin ibu, bapak yang di tengah nih, Mah, yang enggak assalamualaikum begini. Assalamualaikum. Mungkin lagi tekanan batin mungkin ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Ibu Ipa yang saudaranya atau kakaknya mengalami tekanan batin dan sekarang sudah dirantai selama 6 tahun. Nah, Bapak di rumah masih ada yang mengurus juga? Saya Pak yang Iya. mengurus, Jadi ya. Ibu mengurus anak satu, kakak satu, Iya. Anak kakak satu. anak kakak Bapak. satu, bapak satu. Kakak anak 2. Anak 2. Iya. Jadi Yang satu udah kerja. iya. Biaya dari mana, Bu? Biaya saya kan kerja pembantu rumah tangga. Iya. Jadi sehari-hari Ibu juga menghabiskan waktu di luar rumah ya, Bu? Saya sekarang anak saya 2 tahun ini udah kerja, suruh pulang, suruh ngurus bapak sama kakak saya. Iya. Tadinya yang ngurus anak saya yang baru SMP kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3. Iya. Nah, Ibu selama 6 tahun lah berarti ya? Iya. Ikhlas atau ridho mengurus? Nggak ada lagi saya yang bungsu, saya sendiri memang ditinggal suami saya pulang sama orang tua saya, ya udah kewajiban saya. Nggak ada keluarga lain, Bu? Ada keluarga lain, cuma kan dia masing-masing keluarganya sendiri-sendiri. Saya yang ikut bapak sejak ditinggal Iya. suami, saya yang harus Karena sudah yang lain punya keluarga masing-masing. masing-masing. Bu Ipah yang ikut orang tua. Orang Jadi tua. kondisi begini dia otomatis. Otomatis Iya. saya yang Tapi masih ada bantuan dari kakak-kakak atau adik? enggak ada. Nggak ada juga, Mak. Coba mengurus ayah, mengurus Kakak kakak. yang stres, padahal ayah yang sakitan. saudara kandung pun ada sebenarnya. Mak. Hmm. Luar biasa ini perjuangan dari Ibu Ipa Yang ini. belum tentu orang lain pun sanggup mengatasinya. Kakaknya stres, mana galak, tukang mukul, Masya Allah luar biasa. Ayahnya juga sakitan, sudah tua, punya anak juga 2, anak kakaknya 1 disekolahin. Tapi Allah Maha Adil. Semua bisa diatasi, Bu Ipah juga sehat. Tapi Bu Ipah nggak usah khawatir, rezeki ada yang ngatur dari Allah. Kenyataannya Anda sudah 6 tahun, kakak Anda seger, sehat.
Ayah Anda juga masih bisa jalan melangkah. Ibu pun kelihatannya badan ibu sehat. Mudah-mudahan ibu diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Ya, amin. Ya, baik ibu-ibu atau bapak ada yang ingin bertanya? Ya, ibu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hayati dari Majelis Taklim Ar-Rahim. Ya, Begini Ma, saya ingin bertanya kepada Mama. Saya berumah tangga atau menikah sudah 44 tahun. ya. Dikurniai anak 8 orang. Rajin amat, Bu. Iya. Selama 44 tahun itu saya kan mendidik dan merawat anak ya Maya. Kalau sholat hanya yang wajib-wajib aja, terus terang saya nggak bohong, Ibu ya. Iya. Nah sekarang ini, Iya. 2 tahun ini suami saya udah sakit-sakitan. Ya. Selama ini kan anak-anak saya yang botot juga sudah punya anak, punya keluarga. Ya, pertanyaan Terus ibu. saya pertingkatin ibadah saya. Kata suami saya begini mah. Sedangkan dia kalau malam saya udah kasih minum susu, kasih roti, kasih pijat-pijat temennya. Ya, ya. Ya, udah kata begitu. dia, Pertanyaan suami ibu. bilang gini, Pertanyaannya bu. Pertanyaannya, Ya. katanya kalau sholat dapat pahala, ngurus suami juga pahala begitu. Iya, Jadi iya. bagaimana mas solusinya saya? Artinya suami Anda orang yang maaf tidak mengerti agama. Walaupun ngurus suami kewajiban, beda nilai pahalanya dengan sholat. Sholat ma'as sholat imaduddin, tiangnya agama. Kalau sholat dikerjakan kokoh kuat agama. Kalau sholat ditinggalkan roboh agama. Jadi maaf dalam tanda kutip suami Anda tidak mengerti betul tentang agama. Begitu. Iya. Jadi Ibu nggak tukar- berdosa Maya? Ya. Saya nggak berdosa. Tidak berdosa ya sholat aja terusin. Iya. Banyak sholat malam mohon sama Allah. Iya. Biar suami Anda disadarkan. Makanya tonton kita tiap pagi ya Del. Ah. Biar ngerti dia tentang agama begitu. Iya. Ya, Ibu. itu aja, Mas, terima kasih. Ibu. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu, saya mau nanya dulu ibu udah mau pamit aja. Ya, udah mau apa tenggorokan telan lagi dah. Udah nggak apa-apa lah duduk aja lagi dah. Iya. Iya duduk lagi ya. Oke, satu lagi ada yang ingin bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Duit. Mana ibu? Ya silakan bersiap-siap. Bersiap-siap dulu kita harus pisah sebentar ya. Nanti ibu setelah iklan ibu yang bertanya ya. Pemirsa kita break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Pemirsa kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Ya, masih ada majelis taklim yang belum diabsen, saya akan absen dulu, yaitu Majelis Taklim Al-Muhajirat. Iya, waalaikumsalam ya. Masih ada yang salah begini. Iya, yang gini. Iya, dari daerah mana, Bu? Depok Timur. Ada berapa orang? 32 ya. Terima kasih sudah hadir di sini semua. Cantik semua ibu-ibu. Kalau gelap. Kalau terang lebih cantik ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Al-Mahmudiyah. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana? Bekasi. Pondok Ungu. Kabupaten dong. Iya. Ini semuanya suka warna ungu? Enggak. Karena warna ungu adalah warna yang nyaut yang Bekasi sana. Warna terong, Bu, ya. Ternyata di sini juga ada nih majelis taklim yang belum saya absen ini. Dari majelis taklim mana, Bu? Ada 1 2 3 4 5 6 7 orang di depan. Boleh pakai mic-nya? Boleh pakai mic-nya? Mic-nya mana? Tolong diberikan. Ya, di atas dari Kalimantan ya, Bu ya. Kalimantan mana, Bu? Kalimantan Timur. Balikpapan, Samarinda? Tarakan. Iya, ada 6 7 orang. Ya, terima kasih sudah hadir di sini dari jauh-jauh dari Tarakan. Baik, pemirsa kita lanjutkan lagi. Tema kita masih tentang tekanan batin. Tadi sudah ada yang berdiri ingin bertanya di break karena Pak Iklan. Silakan, Ibu masih berdiri, silakan Bu. Bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yoyo dari Majelis Taklim Al-Mahmudiyah Pondok Ungu Bekasi. Ya, Bu Yoyo. Gini Ma, saudara saya punya saudara, keluarganya gitu Mas sering ribut. Nah, kalau ribut tuh suaminya sering nyeritain istrinya tuh Ma. Ke siapa? Ke orang-orang gitu Ma. Ya. Nah istrinya nih merasa malu gitu Ma, tekanan batin juga gitu. Nah yang saya tanyakan, apa yang harus dilakukan istrinya terhadap suami seperti itu gitu Ma?
Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari orang yang ketiga, yang berwibawa buat suaminya. Mungkin kakaknya suami, mungkin orang tuanya, mungkin sahabatnya. Ngomong tuh bini, bilangin dong laki gue. Karena kalau bininya langsung ngomong, alah, oh pasti galakan suami. Jadi cari trik tersendiri. Cari orang yang ketiga yang menyadarkan suaminya bahwa itu sangat menyebalkan. Bukankah orang rumah tangga kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Apa artinya? Istrimu adalah pakaian untukmu dan kamu adalah pakaian untuk istrimu. Apa fungsi pakaian? Untuk menutupi kekurangan. Nah, pintar anak saya. Iya. Ada tulisannya Bu, ada tulisannya di sini Bu. Jadi, Iya. jadi yang namanya pakaian, suami punya kekurangan kelebihan, istri punya kekurangan kelebihan. Kelebihan suami menutupi kekurangan istri, kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Begitu seharusnya rumah tangga, jangan membuka aib masing-masing. Iya. Karena ibarat menepuk air di tulang kerak. Ini jadi suaminya jenis suami rumpi ini mah. Ya, suami rempong. Rempong cin gitu ya. Punya masalah malah diomongin ke orang. Iya, harusnya selesaikan. Harusnya diselesaikan. Iya, gitu ya. Baik, Ibu Yoyo. Ya, sekarang saya akan ke bapak-bapak. Ya, bapak-bapak ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, berdiri. Kepala pasukannya nih kali paling gede. Iya. Dengan Pak siapa Pak? Saya mau nanya dulu ke Bapak dengan Bapak siapa? Nama saya Pandang Sodikin. Pandang Sodikin. Pandang suka tekanan batin sama istrinya? Weh nggak bakalan gede. Kalau yang tekanan batin kurus. Sementara tau ya. belum pernah. Pak. Sementara belum ya? Suatu Cuma- saat pasti akan terjadi itu Pak ya. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan ya, amin. Ya Pak, Endang ada ini yang mau Mama ditanyakan? Dede, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, sekarang ini kan sulit cari pekerjaan, Ya. sehingga banyak laki-laki menjadi pengangguran. Ya. Nah kemudian setelah dia pengangguran, istrinya tuh selalu menghina gitu. Nah, Sehingga sang suami ini menjadi tekanan batin. Nah bagaimana untuk mengatasi tekanan batin seorang suami? ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ini Sodikin. kisah pribadi bukan? Oh bukan, ya. Jadi begini, kata Nabi pintu rezeki itu ada 10. 8 diantaranya berniaga. Salah. Kalau ini orang cuma ngelamar kerjaan, nyari kerjaan. Bukan itu kata Nabi. Tapi berpikir, ciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Begitu. Ngelamar nggak dapat, berhenti kerja melohok, makan apa tuh laki kebluk. Bener. Jadi salah pandang. Harusnya suami berpikir, jualan apa kek? Ngojek kek? Masya Allah. Kita menciptakan lapangan pekerjaan, bukan ngelamar pekerjaan. Begitulah suami yang tanggung jawab. Ya iya dihina bini, ngapain? Masih seger, badan gede, deblah-debloh, makan kudu, belenek bininya juga. Makanya mikir jadi laki, begitu. Itu Pak Sodikin. Bukan nyari kerjaan, ciptakan lapangan pekerjaan. Yang penting punya penghasilan hari gini gitu loh. Mungut indus juga dapat duit. Iya. Nah, tapi mah biasanya udah kerja bertahun-tahun gitu mah. Terus baru nganggur sebulan, istri udah rempong. Padahal suaminya lagi berusaha juga mah. Enggak, isinya juga harus mengerti. Ini kan kelihatannya tadinya kerjanya lama Del. Iya. Ya pegal tuh bini. Kalau baru seminggu, 2 minggu, sebulan sih masih ngerti maksud saya sama bini. Makanya tolong ngapain kek pasti ada rezeki selama kita mau berusaha. Gitu Pak. Jualan cendol boleh Iya. di terminal no. Iya. Ke rumah dia dekat terminal. Iya benar dia. Bapak, mana Bapak yang jualan cendol itu ngomong tadi ya? Iya. Iya baik. Pemirsa kita harus break lagi sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, masih bersama ibu-ibu dan bapak-bapak dari berbagai majelis talim. Juga masih bersama Ibu Ipa kita di sini. Orang yang luar biasa yang harus mengurusi kakaknya yang stres. Juga masih ada ayah serta anak-anaknya. Ibu Ipa ini memang ikhlas mengurus kakak dan ayahnya. Tapi ada kakak-kakaknya atau saudara yang lain yang tidak membantu, kan perasaan juga kayak ditinggal sendirian gitu. Iya pasti. Ya.
Itulah yang membuat dia nangis. Iya. Sebetulnya keluarga yang lain banyak, tapi kenapa nggak ada perhatian? Padahal yang namanya ayah rame-rame. Kakak rame-rame, saudara kandung rame-rame. Kenapa mereka tidak ada kontribusi sama sekali? Harusnya mereka minimal lah ada dana gitu kan yang dibantukan. Atau mereka bergilir. Tapi Allah maha segala-galanya. Ya. Mama yakin deh orang-orang kayak Bu Ipah ini diberikan kesehatan, kekuatan, ketegaran. Buktinya dia sehat ya. Ngurusin orang mah ngurusin yang stres aja udah keder. Ya. Bapak yang sudah sakit begitu aja udah liar. Tapi Allah berkehendak. Makanya Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Ada orang yang kuat luar biasa Bu Ipah. Iya. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Dan ini contoh buat kita bahwa begitulah mengalami kehidupan. Iya. Jangan putus asa. Iya. Jangan sampai stres. Kadang ibu-ibu ada yang anaknya susah mandi aja perasaan masalahnya Ngamuk, udah berat, ngamuk benar Anak gitu. disuapin aja sampai teriak-teriak. Iya. Apa sih susah sama? Ya Allah. Tuh lihat. Iya. Gitu ya. Ini contoh buat kita Iya. barulah kehidupan. Betul ya. Pahala yang ditabung oleh Ibu Ipah ini luar biasa banyaknya ya, Ma ya. Mudah-mudahan dengan Bu Ipah muncul di sini, saudara yang lain sadar tentang kewajibannya bahwa ini ayah Anda rame-rame, ini Pak Itang nih kakak Anda rame-rame, kalian semua sekandung punya kewajiban yang sama dengan Ibu Ipah. Mudah-mudahan mereka diberikan kesadaran oleh Allah. Amin. Ya. Baik, sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu ya yang di pojok yang di atas sudah ingin. Yuk, boleh berdiri, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Saidah dari Majlis Talim Ar-Rohim. Saidah. Ya. Kayak yang Saidah. Iya. Ya. Ma, adakah doa-doa khusus yang bisa membuat tekanan batin menjadi lebih tenang? Ya. Baca setiap helaan napas. La ilaha illallah. Hanya Allah yang patut disembah. Bukan yang lain. Bukan nafsu. Begitu Ibu Saidah. Begitu saja, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dia. Kita keder jawabnya jadinya ya. Ya baik. Ini asal anteng aja. Iya. Oke Bu Saidah ya. Ada lagi yang ingin bertanya silakan dari Depok. Atau Bapak ya. Pak, Diri Pak. Pak Diri. Iya, iya berdiri Pak. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhyiddin Pak Muhyiddin. dari Majlis Talim Nurul Falah Depok. Iya. Gini Mas, saya mau menanyakan tentang waktu muda kan dulu 40 tahun yang lalu kurang lebih kita kan masih Sekarang udah tua Bapak? Udah. Oh udah ya. Kelihatan dari ubannya ya. Jadi pada waktu itu kan kita kerja, kemudian berhenti kan Mas. Waktu berhenti itu kan kita punya utang tuh Mas. Kan batin kita juga sampai sekarang nih Nggak tenang. nggak tenang, mau dikembalikannya kemana gitu. Ngutangnya sama siapa? Sama siapa? Sama pengusaha. Pengusaha. Sedangkan pengusaha itu agamanya berlainan Mas dengan kita. Mau beda agama kek, mau satu agama kek, satu RT kek, satu RW, utang mah bayar Pak Midin. Bayarnya kemana Mas nih maksudnya Mas? Turunannya kan kita cari keturunannya juga susah Mas. Gitu orangnya nggak ada turunannya, tanjakannya Iya. ada. Ya. 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 Kalau Anda sudah maksimal berusaha orang yang Anda utangin, keluarganya nggak ketemu, sudah maksimal dicari kemana-mana, Anda sumbangkan saja ke masjid. Niatkan pahalanya buat orang yang utang ke saya. Boleh ke masjid Mas? Boleh. Walaupun lain agama. Walaupun. Ya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma warahmatullahi nilai 40 tahun yang lampau Iya. dengan nilai sekarang 100.000 beda. Sekarang bayarnya 100 juta. Iya. 40 tahun gitu lah. Iya Pak Muhyiddin. Iya. Harganya udah beda. Iya. Pantesan Pak Muhyiddin mikirin aja ya. Kayak orang bingung ya deh. Iya. Mikirin utang ternyata Tuh. dia. Utang mah nggak usah dipikirin Pak Muhyiddin. Dibayar. Dibayar ya. Dipikirin juga percuma kalau Percuma, kagak ya. dibayar. Bayarnya pakai apaan? Baru kita pikirin ya. Baik, satu lagi yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Nama saya Ibu Tiwi dari Majelis Talim Al-Mujahidin. Oke. Mama yang mau saya tanyakan, ada keluarga saya, dia nikah dengan orang mu'alaf. Terus mu'alafnya ini selama nikah nggak mau sholat. Ya. Dan terus keluarganya mau berangkat haji, dia bingung karena ini suaminya ini nggak dukung, nggak Nggak sholat ya. gitu loh.
Pertanyaan Anda. Pertanyaannya yang mau berangkat di sini istrinya bagaimana? Ya. Kalau dia menikah itu suami sudah masuk Islam, sah pernikahan mereka. Konon dalam pernikahan suaminya tidak pernah ibadah, itu yang namanya mu'alaf perlu dua, bimbingan dan tuntunan. Mungkin dibimbingnya kurang, dituntunnya kurang, sehingga dia tidak mengerjakan sholat dan lain sebagainya. Istri mau haji, ya berangkat saja. Doakan di sana mohon sama Allah, biar suaminya diberikan hidayah untuk mengerjakan hukum mukallaf. Iya, tapi kan pergi harus ada izin suami, Mak. Kalau naik haji nggak diizinin sama suami, boleh nggak? Kapan itu suaminya juga boleh. Boleh nggak sama suaminya? Tapi tidak Boleh, begitu. cuman Boleh. kayaknya bingung gitu gimana enggak? Tidak usah bingung, berangkat saja. Silakan berangkat. Di sana berdoa, bermohon kepada Allah biar yang terbaik diberikan buat keluarga dia. Ya. Dia mampu buat berdua tapi suaminya nggak mau diajak gitu. Makanya kalau suaminya belum mau, masa mau diseret, dikantongin. Ya jauh bukan ke Mekah, manusia. iya. Udah dia berangkat aja sendiri. Iya. Kalau doain begitu. Iya, Ibu, ya. Terima kasih. Ya. Baik, sekarang waktunya kita mendengarkan Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita. Silakan, Ma. Pemirsa, yang namanya tekanan batin biasanya timbul karena ketidakterimaan hati. Barangkali ada masalah dengan saudara, dengan suami, dengan istri, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan pekerjaan. Yang namanya tekanan batin jangan didiemin. Lama-lama stres, lama-lama maaf, jadi orang gila. Ini yang berat. Makanya oleh keluarganya, orang yang melihat seraya tekanan batin, buru-buru dirangkul, diajak ngobrol, diajak berbicara. Biasanya orang yang tekanan batin dengan orang banyak, diajak bercanda dan sebagainya, itu akan cair tekanan batinnya itu sedikit demi sedikit. Tapi Anda jangan berpikir hidup ini harus senang semuanya. Tidak. Karena hak manusia suatu saat mendapatkan kesusahan, mendapatkan penderitaan. Karena Allah pun mengatakan di dalam Al-Quran bahwa kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Telah aku ciptakan manusia untuk bersusah payah. Nggak enjoy-enjoy aja, tapi hidup adalah perjuangan. Makanya bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan bersabar dengan apa musibah yang diberikan kepada kita. Jangan sampai tekanan batin. Orang yang tekanan batin, apalagi stres, itu orang yang putus asa. Orang putus asa kata Allah adalah orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di studio, bapak-bapak juga mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita. Ibu Ipa juga terima kasih sudah berbagi dengan kita di sini. Dan pemirsa, insya Allah besok kita bakal ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.